Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Heri, guru PPKN anak-anak ya, karena kita belum pernah berjumpa secara tatap muka gitu ya. Nah, ini. Ya, jadi untuk kali ini anak-anak kita akan melanjutkan pembahasan materi yang sudah pernah kita bahas minggu yang lalu ya. Nih. Nah, gimana kabarnya anak-anak? Baik ya? Nih. Ya syukur. Kita bersyukur anak-anak ya, anak-anak, keluarganya anak-anak, Bu Heri, kita semua sehat, itu anugerah Tuhan ya. Maka kita syukuri anak-anak, mari kita isi kehidupan ini dengan hal-hal yang positif ya. Baik anak-anak, yuk sebelum kita mulai pelajaran ya, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Anak-anak, mari kita mulai berdoa. Selesai anak-anak ya. Anak-anak masih ingat enggak materi pembelajaran yang kemarin ya, minggu kemarin? Ingat enggak anak-anak ya? Masih ingat apa coba? Kita kemarin membahas apa coba? Membahas tentang apa? Yuk kita lihat ya, membahas tentang proses penetapan apa? Proses penetapan Pancasila. Oke. Ya. Nah, ya. Yuk kita ulang ya anak-anak. Nah, ya, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Nah, tujuannya anak-anak untuk pertemuan kali ini, nih kita lihat ini yang di sini ya, yang ketiga anak-anak. Nih. Nah, ini ya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kita anak-anak harus bisa menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nih. Dan ini dapat memahami komitmen ya, kebangsaan para pendiri negara. Nih, ya. Nah, ini tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran ini ya. Yuk kita ulang dulu ya anak-anak, sebelum ibu melanjutkan. Kita ulang dulu pembelajaran yang sudah ibu sampaikan minggu yang lalu ya. Nih kita lihat ulang kembali sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara ya. Pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Ya. Nah, sebelumnya dijajah oleh siapa, Nana? Oleh Belanda. Ya. Nih. Nah, kemudian karena posisi Jepang yang terdesak, anak-anak, waktu itu, nih, negara Jepang dibom ya. Oleh siapa? Oleh sekutu ya, kota Nagasaki dan Hiroshima. Nah, ini yang membuat Jepang kemudian bertekuk lutut kepada sekutu, dan menurut aturannya dalam perang anak-anak, bagi negara yang kalah perang itu harus menyerahkan daerah jajannya kepada yang menang perang gitu. Nah, Indonesia kan dijajah oleh Jepang.
Maka Jepang karena kalah perang dengan sekutu maka harus memberikan juga Indonesia ini kepada sekutu, begitu. Nah, untuk sekutu di Indonesia ini diwakili oleh Inggris, negara-negara sekutu itu, ya. Nih, ya, negara-negara sekutu itu mana saja? Kebanyakan negara Eropa Barat, ada Inggris, Belanda, ya. Nih. Ya, nah, kemudian di Indonesia ini oleh Inggris penjajahan di Indonesia diberikan kepada Belanda. Maka yang menduduki yang menduduki Indonesia adalah Belanda, gitu. Nah, karena kembali lagi anak-anak, karena Belanda tadi kalah perang dengan sekutu, harus menyerahkan Indonesia kepada sekutu, nih. Nah, maka Jepang untuk meringankan bebannya Jepang sendiri, maka dia bilang kepada Indonesia supaya orang-orang Indonesia itu tidak menyerang menyerang Jepang, begitu. Ya, kan para pejuang kita kan memerangi Jepang, gitu. Ya. Nah, jadi tadi untuk meringankan bebannya Jepang supaya tidak diserang oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia, maka dia memberikan janji kepada bangsa Indonesia. Basa Jawanya gini ya, Indonesia tak kei kemerdekaan ya, gitu. Coba kamu persiapkan kemerdekaan, gitu ya. Tapi bangsa Indonesia anak-anak itu tidak memperhatikan apa yang dijanjikan oleh Jepang. Bangsa kita hanya memanfaatkan kesempatan yang ada, gitu. Jepang bilang, udah tak kasih kesempatan, kamu coba membuat sebuah badan yang tujuannya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apabila negara Indonesia merdeka. Nih, nah, badan yang ditugasi untuk mempersiapkan kemerdekaan itu namanya BPUPKI, gitu. Jadi sekali lagi bangsa Indonesia bukan mengharapkan Jepang itu memberi kemerdekaan, tapi bangsa kita memanfaatkan kesempatan yang ada, gitu ya. Maka kesempatan yang ada itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh pejuang Indonesia untuk mendirikan sebuah badan yang tugasnya mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apabila Indonesia merdeka, gitu ya. Nah, badan itu yang dinamakan dengan BPUPKI, anak-anak ya. Ini sudah kita bahas minggu yang lalu ya. Nah, BPUPKI sidang berapa kali anak-anak? Sidang 2 kali. Nah, tahap pertama diselenggarakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Ya. Nah, pada tahap pertama itu anak-anak, nih, oleh Rajiman Wedya Diningrat ya, oleh Ketua BPUPKI ini menyampaikan pendapatnya, kita tahap pertama ini membuat rumusan dasar negara, gitu ya. Maka tahap pertama itu anak-anak sidang BPUPKI itu membahas dasar negara. Nah, dasar negara yang membahas siapa saja. Konsep dasar negara itu yang buat ada 3 orang toh. Muhyamin, siapa lagi? Supomo, siapa lagi? Soekarno. Ya. Nah, masing-masing anak-anak 3 orang itu konsepnya berbeda-beda, gitu ya. Muhyamin menyampaikan konsep dasar negara atau rancangan dasar negaranya adalah 1, pri kebangsaan,
2 pri kemanusiaan, 3 pri ketuhanan, 4 pri kerakyatan, dan 5 adalah kesejahteraan. Nah, kalau Master Supomo anak-anak, dia menyampaikan konsep dasar negara: 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat dan musyawarah. Nah, sedangkan Bapak Soekarno menyampaikan ini konsepnya anak-anak: 1 nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme dan pri kemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, konsep dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno ini anak-anak diberi nama Pancasila. Nah, itu sebabnya tanggal 1 Juni itu disebut lahirnya Pancasila, ya. Jadi istilah Pancasila pertama kali disampaikan oleh Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni. Ya. Mengerti anak-anak? Nih. Nah, sekarang kita lihat bahwa ketiga tokoh tadi anak-anak, konsep dasar yang disampaikan itu sama, ya, hanya tempatnya aja yang berbeda-beda gitu kan. Nih, ada ketuhanannya, ada kerakyatannya, ada kesejahteraannya, ya, ada persatuannya, ya. Nih, ya, seperti yang disampaikan Pak Karno ini, pertama ada nasionalisme itu atau persatuan, ya, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan kemanusiaan. Nah, konsep-konsep ini semua hampir sama, hanya urutannya yang berbeda-beda. Maka anak-anak, setelah 3 tokoh ini menyampaikan konsep dasar tadi, kemudian BPUPKI ini kemudian mengolah dasar negara tadi yang disebut Rancangan Piagam Jakarta, gitu. Nah, hasil dasar negara dari Piagam Jakarta itu anak-anak sama persis dengan Pancasila yang sekarang ini, hanya sila yang pertamanya itu yang beda, ya. Kalau rumusan Piagam Jakarta, sila 1 itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya, itu, ya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan. Jadi sekali lagi, rumusan Piagam Jakarta dengan rumusan yang Pancasila yang sekarang ini bedanya terletak di mana anak-anak? Dalam sila yang pertama. Ya. Nah, kenapa kok dihilangi 7 kata tadi, ya, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu kok dihilangi, kenapa? Karena untuk menjaga persatuan supaya bangsa ini tidak pecah, ya. Makanya di negara kita anak-anak, ketuhanan itu di dalamnya ada 6 agama, gitu, ya. Mengerti anak-anak? Nah, yuk lanjut ya anak-anak. Yuk. Nah, kemudian panitia 9 tadi setelah berhasil merumuskan dasar negara, ya, kemudian BPUPKI ini kemudian bubar, dibentuklah PPKI, ya. Nah,
PKI atau Dokoretsu Jumbi Chosakai ya. Ini Junbi Linkai ini. Nah, PPKI ini anak-anak kemudian tugasnya apa? Mengesahkan rancangan dasar negara menjadi dasar negara. Nah, sebelum sampai pada PPKI sidang anak-anak, nih, bangsa kita ini berhasil memproklamirkan diri tanggal 17 Agustus. Ya. Kenapa? Ya, karena bangsa kita anak-anak memanfaatkan momentum yang luar biasa Indonesia anak-anak karena posisi Jepang ini terjepit, kemudian sekutu belum datang ke Indonesia, maka bangsa Indonesia dengan segala upaya dan perjuangan yang telah dilakukan selama berabad-abad, maka tanggal 17 Agustus itu dengan kesempatan yang ada, para pendiri negara, para pejuang negara kita melaksanakan proklamasi. Ya. Nah, maka tanggal 17 Agustus itu negara kita merdeka, anak-anak. Ya. Nih. Nah, anak-anak, pada waktu bangsa kita merdeka itu belum ada presidennya, belum punya dasar negara. Wah, itu hebatnya negara kita, anak-anak. Ya. Belum ada siapa yang memerintah, tetapi sudah berdiri negara itu. Wah, hebat enggak? Nih, kalau negara-negara lain sudah ada pejabatnya, ada pemerintahannya aja pada memberontak. Lain negara kita enggak, udah berdiri, belum ada presidennya, belum ada dasar negara, negara itu sudah berdiri dulu. Luar biasa ya negara kita ya anak-anak, hebat ya. Nah, kemudian anak-anak setelah bangsa kita memproklamirkan diri tanggal 18 Agustus 1945 PPKI sidang. Ya. Nah, sidang itu isinya apa? Antara lain mengangkat Presiden Soekarno dan Bung Hatta ya sebagai presiden dan wakil. Yang kedua, mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, dan masih ada hal-hal lain yang dihasilkan oleh PPKI. Ya, nih. Oke, lanjut ya anak-anak. Ya, nih. Nah, sekarang anak-anak penekanannya kita akan pelajari ya komitmennya para pendiri negara itu apa gitu dalam merumuskan Pancasila, dalam merumuskan dasar negara. Ya, nih komitmennya itu apa sih? Ya, di sini kalau ya komitmen itu suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau Bu Heri ini lebih menekankan namanya komitmen itu adalah kesepakatan yang akan dikerjakan dengan sungguh-sungguh dalam keadaan apapun, itu komitmen. Ya. Jadi melakukan suatu nih yang akan dikerjakan dengan sungguh-sungguh dalam kondisi apapun. Nah, kita akan melihat anak-anak komitmennya para pendiri negara untuk bangsa ini apa ya. Nah, ini yang akan kita bahas dan kita harus tiru anak-anak ya. Harus kita terapkan dalam kehidupan kita ya. Nih, komitmen para pendiri negara itu antara lain anak-anak ya. Ini komitmennya itu yang jelas terkandung di dalam sila-sila Pancasila itu anak-anak. Ya, tapi lebih detail lagi anak-anak kita akan lihat. Nih, ya ini dulu. Nah, nih komitmennya para pendiri negara. Ya,
Satu, para pendiri negara pada waktu merumuskan dasar negara itu anak-anak, dia mengutamakan semangat persatuan. Maka persatuan itu sangat utama bagi bangsa kita, anak-anak. Kenapa? Karena melihat kondisi bangsa kita yang beragam, ya, bermacam-macam kondisinya, baik agamanya, sukunya, bahasanya, daerahnya, bermacam-macam kondisinya, anak-anak, ya. Nah, kondisi yang seperti ini, anak-anak, maka persatuan sangat diperlukan. Nih, kalau tidak ada persatuan, maka negara kita akan pecah, ya, pecah berpuing-puing. Ini kita tidak bisa hidup seperti sekarang ini. Makanya anak-anak, kita harus melestarikan persatuan ini, anak-anak, yang telah dikomitmenkan oleh para pendiri negara, ya, yang rukun. Mari kita saling menghormati, walaupun kita beda agama, beda keyakinan, beda suku, beda warna kulit, ya, ini beda latar belakang, ya, yang berbeda-beda, anak-anak. Mari kita tetap dalam persatuan, ya. Oke, yang kedua, komitmen pendiri negara, rasa memiliki terhadap bangsa dan negara Indonesia. Wah, jadi para pendiri negara itu luar biasa, dia memiliki bangsa dan negara ini. Bangsa ini milikku, negara ini milikku, maka aku berjuang dengan sekuat tenaga. Nah, ini juga harus kita tiru, anak-anak, kita terapkan dalam hidup kita. Bangsa Indonesia, negara Indonesia ini milikmu, miliknya Bu Eri, milik kita bersama. Maka kita harus menjaganya, kita harus merawatnya, kita harus membelanya. Ya, caranya bagaimana? Enggak susah, anak-anak. Caranya mari kita lakukan bagian kita masing-masing sesuai dengan kondisi status kita masing-masing. Ya, statusnya anak-anak sebagai siswa, ya kerjakan bagianmu sebagai siswa yang baik. Kalau Bu Eri guru, ya kerjakan bagiannya Bu Eri sebagai guru yang baik. Maka anak-anak, kalau ada perkataan Bu Eri, tindakan Bu Eri yang tidak benar, anak-anak boleh memberi masukan, ya. Gitu. Yang ketiga, semangat dalam berjuang, anak-anak. Semangat dalam berjuang. Anak-anak juga harus semangat dalam berjuang dalam kehidupan ini. Ya, jangan uring-uringan gitu, ya. Semangat setiap hari. Ya, ini. Oke. Kemudian yang keempat, mendukung, berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Berupaya aktif, anak-anak. Jadi tidak ada para pejuang dulu yang nganggur, tidak ada. Nonton tengok-tengok temannya berjuang perang, enggak ada, anak-anak. Semua pada aktif berjuang, berupaya. Demikian juga anak-anak dan Bu Eri harus berupaya aktif, tidak nganggur, tidak nonton, tidak suka kongko-kongko, ya. Harus aktif mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan bagiannya anak-anak dan Bu Eri. Anak-anak sebagai siswa ya belajar yang baik, sebagai anak hormat pada orang tua, ya. Ini. Yang kelima, melakukan pengorbanan pribadi untuk kepentingan negara dan bangsa. Dulu para pejuang mengorbankan nyawanya.
Tapi sekarang tidak perlu anak-anak Bu Heri mengorbankan nyawa, tidak perlu. Ya, tapi cukup mengorbankan tenaga kita, ya, waktu kita. Ya, untuk mengisi kemajuan bangsa ini. Ya, sebab kalau bangsa ini makmur, anak-anak kita juga makmur. Kalau negara ini maju, anak-anak menikmati kemajuannya. Ya, oke. Nah, yang terakhir anak-anak, semangat apa yang bisa kita tiru dari pendiri negara adalah nasionalisme dan patriotisme. Apa itu nasionalisme? Ya, nih, paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air. Ya, mencintai tanah air dan bangsa kita lebih dari kita mencintai bangsa dan negara yang lain. Ya, anak-anak suka drakor misalnya, boleh, tapi cintanya anak-anak terhadap budaya Korea tidak boleh melebihi cinta kita terhadap budaya bangsa kita sendiri. Oke? Nah, kemudian patriotisme, apa itu patriotisme? Cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela berkorban baik jiwa maupun raganya untuk mempertahankan bangsanya. Nah, patriotisme ini anak-anak bisa kita lihat itu ada di jiwanya para TNI dan ABRI. Ya, nih. Mereka harus siap sedia mengorbankan jiwa raganya untuk mempertahankan negara ini. Maka kita harus menghormati mereka, anak-anak, ya. Nih, coba ini kita lihat tayangan ini, gambarnya siapa ini? Gambarnya Pak Dirman. Pak Dirman sakit aja dia bilang, wah itu coba itu semangat seperti itu. Dia bilang merdeka, merdeka. Merdeka, wah, walaupun dalam kondisi sakit, hebat kan? Nah, ya, nah kita tiru anak-anak ya, semangat patriotisme mereka. Oke, nah anak-anak, tadi materi yang sudah Ibu bahas ya. Nih kesimpulannya gimana anak-anak? Yuk kita simpulkan bareng-bareng yuk, bahwa proses perumusan Pancasila ya itu Pancasila dirumuskan oleh BPUPKI ya. BPUPKI sidang 2 kali. Yang pertama itu ada 3 tokoh yang berpidato menyampaikan konsep dasar negara. Siapa? Mr. Supomo, Mohyamin, dan Insinyur Soekarno. Nah, kemudian itu konsep itu diolah ya dalam rumusan menjadi rumusan Piagam Jakarta, kemudian diubah sila pertamanya, kemudian setelah menjadi sila-sila seperti yang sekarang ini disahkan oleh PPKI dalam sidang. Tanggal berapa Nana? Tanggal 18 Agustus. Oke? Nah, apa komitmen dari pendiri negara yang harus kita tiru? 1, apa tadi? Semangat persatuan ya, berupaya dengan sungguh-sungguh dalam mengisi kemerdekaan ini ya. Nih, dan apalagi tadi? Nih. Nah, semangat dalam berjuang ya, melakukan pengorbanan pribadi dengan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan ya. Kalau nilai semangatnya apa yang harus kita tiru? Nasionalisme dan patriotisme. Itu tadi ya anak-anak materi yang kita bahas ya. Nah, kalau komitmen pendiri negara yang kita wujudkan sekarang ini
Ya, bagaimana caranya kita berjuang, berupaya untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara. Oke? Nah, demikian kesimpulan anak-anak materi pada pagi ini. Dipelajari baik-baik ya anak-anak. Besok minggu depan kita ulangan ya. Nih, ulangannya pilihan ganda. Ya. Nih, oke. Gitu ya anak-anak. Terima kasih untuk perhatiannya. Apabila ada perkataan Bu Heri yang tidak tepat gitu ya, Bu Heri minta maaf. Oke. Selamat pagi. Ya, sukses untuk kita semua. Oke. Ya.